Permisi Bu, di desa ini apa tidak diadakan gotong royong? Sebenarnya sering diadakan gotong royong, tapi remaja di desa ini tidak ikut berpartisipasi dalam gotong royong. Usahakan semua remaja di desa ini datang untuk mengikuti gotong royong di sini. Terima kasih sudah membantu remaja di desa ini untuk bergotong royong. Jangan buang sampah di situ. Jika kamu membuang sampah di sini bisa menyebabkan banjir dan sungainya kotor. So ya aku tok, kan akeh wong liyane. Bukan alasan sampahmu itu dibuang tempat yang benar. Kamu akan mikir lingkungan, penting aku nyaman. Di sungai ini banyak ikan yang mati gara-gara ulahmu. Alah rapopo, kan sungai ini mengalir sampai laut. Tapi itu salah. Itu akan aku laporkan ke Pak RT. Aku rawat di. A few minutes later. Kenapa? Pak RT ada yang membuang sampah di sungai. Hah? Emangnya apa? What's been on my mind? I wanna be. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 toan toan tình toan tình mình tình tan tan tan. Audio Jungle. Ayo kita membersihkan lingkungan untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, kita pusaka kamu mengambil hasil tersebut. Saya mau bisa kamu mengajak teman-teman untuk membersihkan ya. Di saat Arga dan Mustika mengambil alat-alat bersih, mereka bertemu Niki yang sedang bermain HP di pos. Lalu Arga mengajak Niki untuk memasang bendera merah putih dan membersihkan lingkungan. Wah, ada sini Niki, ayo kita ajak dia untuk memasang bendera merah putih. Ayo, bagus. Ya, ayo ikut aku membersihkan lingkungan dan memasang bendera merah putih. Masakan bendera merah putih ya. Ya, akan aku pasang bersama Mustika dan Niki. Ayo kita mengambil alat bersih-bersih ya. Ya, benderanya kamu taruh situ aja dulu. Oke. Yes.
Niki. Iya. Oh iya kak, kita tadi kan mau memasang bendera. Benderanya kamu taruh mana? Aku taruh situ. Loh, kok nggak ada? Ayo kita cari yuk. Ayo. Nggak di situ, Niki di sana, aku di situ. Ayo. Di mana ya benderanya? Kok nggak ada? Kak, benderanya udah ketemu belum? Belum, aku lagi cari nih. Niki udah ketemu belum ya benderanya? Niki, benderanya udah ketemu belum? Belum ini. Mustika benderanya ketemu. Ayo kita cari ke sana yuk. Ayo kita memanggil Niki terlebih dahulu. Ayo. Niki, ayo kita mencari benderanya di sana. Soalnya benderanya dari tadi belum ketemu. Mustika cari situ, aku cari sana, Niki cari sana. Ayo. Apa itu ada merah-merah? Ada Niki, ini benderanya udah ketemu. Wah, benderanya ketemu. Ayo kita pasang yuk. Ayo. Benderanya sudah ketemu Niki, tolong ambil kantong card ya untuk bendera ini. Ya. Ada ini tongkatnya. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita memasang benderanya. Ayo. Ini harga sudah, tinggal Ayo kamu kita pasang. Oke. Ayo kita hormat. Ayo kita semuanya kita bubar yuk. Dadah. Bye-bye. bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik Makin masif tak dibarengi dengan Pada suatu hari di dekat sungai sekolah, Angel dan Dinda membuang sampah sembarangan di sungai itu. Sudah kau bilang jangan buang sampah sembarangan. Apa urusannya sama kamu sih? Bumi ini belum tempat sampah, tahu coba ambil lagi. Nih, oke, buang sekarang nih. Nah gitu dong. Esoknya pada jam istirahat pertama, Angel, Dinda, dan teman-temannya berkumpul di kantin sekolah. Karena justru nggak sih soalnya ya ini masa cuma buang sampah sembarangan dimarahin sih. Lihat tuh ada yang buang sampah nggak dimarahin kalian tuh. Kalian kalau buang sampah jangan sembarangan, hatarin lingkungan aja. Apaan sih? Kalau kamu memang rajin banget, buang aja sendiri. Iya tuh, so rajin banget sih.
Iya, kasihan malah disuruh buang sampah tuh. Lihatnya jadi nggak tega deh. Aku masih kesel banget sih sama Alia. Enaknya jawaban ya, kalian punya ide nggak? Salah, aku juga bingung. Atau apa nih? Gak biasa kan ngobrol. Atau apa guys? Wah, kebetulan banget nih. Jadi ada apa? Bintang ceritain tuh ke Vino. Aku lagi mau cerita nih. Jadi gini Vino, Alia tuh sering banget marah-marah, cerewet banget, bikin kesel deh pokoknya. Jadi? Ya, kamu kan wakil ketua kelas, seharusnya kamu nasihatin dia. Kenapa nggak lapor ke guru aja? Jujur aja ya, kita semua bukannya nggak mau lapor, tapi kita semua takut untuk lapor. Hehehe. Baru juga aku mau jawab itu. Ya gimana, kamu kelamaan sih jawabnya. Ya deh, terserah. Kalau gitu nanti waktu jam istirahat kedua kita bahas bareng Alia. Jadi ada masalah apa? Pura-pura nggak tahu lagi. Hah, maksudnya? Masih nanya. Jawab, Rit. Aku nih, Iyalah. kamu sering marahin kami karena hal sepele kan? Oh, maksud kalian saat kemarin. Iyalah. Membuang sampah di sungai dengan menghambat aliran sungai dan asap pabrik yang membumbung ke atas dapat meningkatkan suhu bumi. Terus apa hubungannya sama kita? Kalau gitu aku tanya, pernah bernafas? Ya jelas lah. Kayak gitu aja masih nanya. Apa yang kalian belum untuk bernafas? Udahlah, begitu saja nggak tahu. Payah. Dari mana kalian mendapat udara? Dari alam. Lebih tepatnya tumbuhan. Bayangkan jika tumbuhan itu dibakar dan dicampur dengan sampah yang berserakan. Apakah kalian mau memberi udara yang kotor? Ya, kalau tumbuhan itu dibakar lalu dicampur dengan sampah, jadi kita menghirup udara yang kotor dong, dan bisa membuat kita sesak nafas. Wah, Iya juga ya, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan dan sampah itu dibakar oleh orang lain, maka kita akan menghirup udara yang kotor. itu kalian tahu. Sampai sekarang pun manusia tidak sadar bahwa mereka yang merusak alam. Apa kalian masih marah saat aku ingatkan lagi? Ayah, maafin kami ya, sudah marah dan sebel sama kamu. Aku minta maaf ya Ayah. Kita janji deh akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak marah lagi jika kamu ingatkan. Iya teman-teman, udah aku maafin kok. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Pada suatu siang yang panas, terdapat sekerumpulan anak yang sedang menikmati makanan-makanan instan. Mereka adalah anak-anak nakal yang ada di SMP 2 Gandusari. Salah satu perilaku nakal mereka adalah tidak ingin membuang sampah pada tempatnya. Gimana tempat sampahnya? Aku mau sampah. Alah, buang sini aja, nanti kan dipungutin sama ibu kebun. Ayo sekarang kita beli lagi. Ya udah, ayo. Di sekolah itu memang terdapat ibu kebun yang sangat baik hati yang bernama Bu Keila. Pada suatu siang ketika Bu Keila sedang memunguti sampah, dia jatuh pingsan karena kepalanya pusing. Dan Bu Keila ditolong oleh anak-anak yang baik hati dan dibawa ke UKS sekolah. Pingsan, ayo kita tolongin.
Di perjalanan mereka bertemu dengan petugas UKS dan petugas UKS langsung menggantikan anak-anak itu untuk membawa Bu Keila pergi ke UKS. Mereka membawa Bu Keila ke UKS. Bagaimana ini? Aku jatuh sakit. Siapa yang membersihkan sekolah? Bos, sebaiknya kita membersihkan sampah-sampah ini karena sudah mulai kotor gara-gara kita. Iya, benar itu, Bos. Dasar kalian anak naif. Ngapain juga dipungut, nanti kan diambil sama ibu kebun. Atau kalian mau aku laporin kepada orang tua kalian? Jangan, Bos. Kami akan diam. Pada jam istirahat, Vanes terkejut melihat semua sampah. Setelah ibuku sakit, sekolah menjadi lebih kotor dari biasanya. Mau tidak mau, aku yang harus membersihkan sampah-sampah ini. Vanes dengan terpaksa memunguti sampah-sampah itu. Untung saja ada anak perempuan yang baik hati menolong Vanes. Setelah itu mereka berkenalan dan bermain bersama. Terima kasih ya karena sudah menolongku. Oh ya, namamu siapa? Namamu Vanes. Sama-sama, aku Putri. Aku heran kenapa harus kamu yang membersihkan sampah-sampah ini, padahal kan ada ibu kebun. Ibuku sedang sakit, jadi mau tidak mau aku yang harus membersihkan semua sampah-sampah ini. Begitu rupanya, yang sabar ya. Ayo ikut aku. Ayo. Hari sudah mulai gelap. Anak-anak sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Di rumah Rifai sekarang sedang sepi seperti tak berpenghuni karena orang tuanya sedang ada di luar kota. Hari sudah mulai larut malam. Rifai sudah mulai tertidur dengan lelap. Rifai tiba-tiba bermimpi tentang masalahnya yang ada di sekolah. Mimpi apa ini? Apakah aku harus lakukan? Rifai masih saja tidak percaya dengan mimpi itu. Hari demi hari telah berganti. Mimpi itu masih saja mengelilingi Rifai. Di mimpi kali ini dia didatangi 4 bidadari dan 1 pangeran. Rifai, betapa beruntungnya kamu telah diberikan ibu kebun yang sangat baik. Tapi apakah ini balasanmu? Mau tidak mau, aku harus menghukum. Ampuni aku akan menuruti apapun perintahmu. Asalkan kamu jangan menghukum aku. Meminta maaflah kepada ibu kebun, meminta maaflah juga kepada anaknya, serta meminta maaflah kepada teman-temanmu. Dan jangan lupa membersihkan sampah-sampah yang telah kau buat. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan itu semua. Hari sudah mulai pagi, ayam sudah mulai berkokok. Rifai terbangun dengan celana basah dan menangis bersalah. Hari ini dia ingin meminta maaf kepada teman-teman dan ibu kebun. Teman-teman, aku minta maaf ya karena aku sudah jahat kepada kalian semua. Ya gak apa-apa, saya. Sekarang kalian gak usah memanggil saya bos lagi, panggil aku Fai. Ya Fai. Ayo sekarang kita temani aku untuk meminta maaf kepada ibu kebun. Ayo. Ibu. Ada apa
hari KI. Saya minta maaf ya karena saya sudah jahat kepada ibu. Dan guys, aku juga minta maaf ya. Sebelum kalian minta maaf, saya sudah memaafkan. Ayo Bu, sekarang saya bantuin membersihkan sampah-sampah bekas saya makan. Sekarang sekolah menjadi lebih bersih dan lebih nyaman untuk tempat belajar mengajar. Jaga lingkungan, jaga kehidupan. 7B2 Jaya Jaya Jaya, juara luar biasa. Ada seorang anak yang bernama Dava. Dia sangat bahagia ketika ia ingin berangkat sekolah karena uang jajannya dilebihkan. Dia berangkat bersama temannya yaitu Desta dan Ferdi. Kamu hari ini gembira banget ya? Soalnya aku di Lui. Aku gak tukang jajan. Oke. Aku malah seneng lagi. Sudah sampai di depan kelas masing-masing dan memulai pelajaran. Bel istirahat pun sudah berbunyi, mereka bersiap-siap untuk pergi ke kantin. Ayo nang kantin. Ayo, tapi aku pengen berpusat. Juga buku di sini. Yo. Dava pun menuju ke kantin sendirian. Tiba-tiba ada segerombolan anak kelas 9 yang menghadang Dava dan Dava pun dipalak. Kita di bataan temini. Asal aku sih dan tak nodemu. Kejadian itu ada siswa yang bernama Cinta Bintalo yang melihat kejadian itu dan mereka melapor kepada guru BK yaitu Bu Afifah. Banyak yang melapor karena pernah dipalaki Daryl dan teman-temannya. Beberapa jam kemudian Desi dan Hana membantu Adit melapor ke ruang BK. Kemarin saya juga dipalaki oleh Daryl. Contoh pelibatan takut sekali kasihan. Ya Bu. Daryl, Abi, Dika, Dimas, apa yang kalian lakukan pada Dava tadi? Enggak ngomong ya cuma bercanda. Ya Bu, kita cuma bercanda. Emang ada bercanda ngambil uang? Hah? Kalian tahu gak yang lapor kepada ibu kalau kalian sering memalaki adik kelas? Saya dengan aku cuma ikut-ikutan Bu. Kalian mau ibu panggilin orang tua kalian? Ya Bu, saya Saya berharap kalian menepati janji kalian. Baik, saya akan laporkan kepada kepala sekolah. Daryl, Abi, Dika, Abi, dan Dimas, kalian akan dapat pembinaan. Dava, kamu juga harus belajar berani bicara kalau ada apa-apa. Di
seorang anak yang bernama Dava. Dia sangat bahagia ketika ia ingin berangkat sekolah karena uang jajannya dilebihkan. Dia berangkat bersama temannya yaitu Desta dan Ferdi. Kamu hari ini gembira banget ya? Soalnya gue dilui. Gue gak uang jajan. Oke. Aku malah seneng lagi. Mereka sudah sampai di depan kelas masing-masing dan memulai pelajaran. Bel istirahat pun juga berbunyi. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke kantin. Ayo nih kantin. Ayo, tapi aku pengen berpusat. Juga buku di sini. Yo. Dava pun menuju ke kantin sendirian. Tiba-tiba ada segerombolan anak kelas 9 yang menghadang Dava dan Dava pun dipalak. Kita di bataan temining. Aku sih dan tak nodemu. Kejadian itu ada siswa yang bernama Cinta Kendalo yang melihat kejadian itu dan mereka melapor kepada guru BK yaitu Bu Afifah. Banyak yang melapor karena pernah dipalaki Daryl dan teman-temannya. Beberapa jam kemudian Desi dan Hana membantu Adit melapor ke ruang BK. Kemarin saya juga dipalaki oleh Daryl. Saya kelihatan takut sekali kasihan. Ya Bu. Daryl, Abi, Dika, Dimas, apa yang kalian lakukan pada Dava tadi? Enggak ngomong ya cuma bercanda. Ya Bu, kita cuma bercanda. Emang ada bercanda ngambil uang? Hah? Kalian tahu gak yang lapor kepada ibu kalau kalian sering memalaki adik kelas? Saya dengan Anda cuma ikut-ikutan Bu. Kalian mau ibu panggilin orang tua kalian? Ya Bu, saya Saya berharap kalian menepati janji kalian. Baik, saya akan laporkan kepada kepala sekolah. Daryl, Abi, Dika, Abi, dan Dimas, kalian akan dapat pembinaan. Dava, kamu juga harus belajar berani bicara kalau ada apa-apa.
Lina, kamu tahu bahwa kita tidak mempunyai banyak uang, tapi saya akan berusaha dan kamu juga harus berusaha untuk menyelesaikan beasiswa. Iya Pak, saya akan berusaha. Yang sabar ya nak. Kak, Bu, saya mau lulus Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya Pak, saya ingin. Pose with the bands. Bu, aku minta uang sakunya. Ini nak uang saku kamu. Iya. Ayah, ibu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya, nak, hati-hati di jalan. Pagi teman-teman. Pagi.
sore jam 4 sore. Nanti setelah sampai di rumah tolong kabari orang tua masing-masing ya. Saatnya istirahat. Ayo teman-teman, kita pergi ke danau bersama. Ayo. Assalamualaikum. Ibu kemana ya? Ibu lagi di dapur masak, Nak. Assalamualaikum. Salam. Ibu sedang memasak apa? Ayam kecap. Bu, aku mau bicara tentang pengumuman dari sekolah. Ayo nak kita ke ruang tamu bicaranya. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Kualitas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 52% pendidikan seperti sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. Join. Yes, menang lagi. Ayo satu ronde lagi biar naik rank. Mari kamu belum mandi sudah sore loh. Ya bentar dulu lagi seru nih. Kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tadi? Saatnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu Farid kenapa kok tidur aja? Coba jawab pertanyaan saya. Sebutkan 3 contoh hewan laut. Kamu kenapa Farid kok tidur aja di kelas? Apakah kamu kemarin tidur terlalu malam? Ya Bu. Saya mendapat laporan kamu sering lelah di kelas. Nilai juga turun. Apakah ada yang mengganggu? Saya kebanyakan main game, Pak. Boleh, tapi kamu harus bisa atur waktu. Yuk belajar bareng supaya kamu bisa tetap bermain tapi tidak mengganggu masa depanmu. Iya tuh kakak harus pintar membagi waktu. Akhir-akhir ini beda banget sih. Gak apa-apa, gue cuma sering macam-macam. Gak ada main game lagi ya? Ya. Nah, gini dong, main tetap jalan, tapi hidup tetap jalan. Game bukan musuh, tapi kalau kita tidak bijak, itu bisa merusak masa depan. Yuk jadi generasi digital yang cerdas dan seimbang. Dia bukan musuh, tapi salah.
harus Selamat pagi anak-anak. Ayo siapa yang masih ingat pelajaran Bapak kemarin? Ya, Vicky. Jelaskan materi Bapak yang diterangkan kemarin. Ya, betul sekali. kita lagi main FF. Ya ampun, ini terus. Main dulu ini sini. Maaf Pak, saya tadi kesiangan. Kenapa kamu terlambat? Karena bangun siang. Ini sudah bel masuk. Ikut saya ke BK. Nak, ibu tahu kamu senang sekali bermain game online. Itu memang seru, bisa membuatmu bahagia dan bahkan menambah teman. Tapi ingat ya, semua hal yang berlebihan tidak baik. Kalau terlalu lama main game, kamu bisa lupa belajar, lupa makan, bahkan lupa istirahat. Tubuhmu butuh sehat, pikiranmu butuh ilmu, dan masa depanmu butuh persiapan. Ibu ingin kamu tetap bermain, tapi dengan bijak. Atur waktumu, jangan sampai game membuatmu lalai dari tanggung jawab. Ingat, game bisa menunggu, tapi masa depanmu tidak.
aku mau beli ini aja lah. Ibu ini berapa? 2.000. Kasih ya Ibu. Nyam. Enak enggak? Woi, itu kenapa sama aku buat gorengan? Dipalingkan bersih, tidak dipandang dan nyaman. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the Duh, lapar nih. Iya lagi, gimana kalau ke kantin? Ya udah, gas aja sih. Ikut dong, gas. Sampahnya juga di mana? Ya udah, ayo cepetan. Nanti keburu lihat orang. Kalian ngapain? Kami nggak ngapain. Emang apa? Dari kemarin ada kasus murid kena demam berdarah. Ya udah kalau gitu kita beri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan film pendek bertema pemanfaatan waktu luang yang positif. Kadang waktu luang bikin kita bingung mau dipakai untuk apa. Kalau cuma dipakai main HP terus rasanya cepat habis dan nggak ada manfaatnya. Makanya lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Setuju, yuk kita tunjukkan cara memanfaatkan waktu luang dengan baik. Hati-hati dong, aja sampai boleh nantol nih kabel listrik. Cara nyantol lagi gue. Boleh layangannya nyantol. Ya, kita lagi tugas motor dilawan ket malo mas dan wayangan. Loh, ketahuan.
Wes ayo maca. Dilu lali liko lho. Buku tak gawa dindhe mok waca bareng. Langsung maca ya. Iyalah. Wes tak dindhe. Sementara itu di sisi lain, Iya saja ya aku nggak handle game. Belum dan mau awakmu nggak HP terus nggak bosen ya? Iya kan kamu selalu sering di HP. Baterai cicit kumpul HP terus. Oh iya sorry ya Cah. Daripada dolanan HP terus, mending ayo belajar masak. Iya, itu bagus ya. Ya udah, ayo aku juga mau bantu lihat resep YouTube. Beca aku nemu resep sega goreng ki loh. Jadi salah gini masak sego goreng aja. Aku tak bagian masak di kompor aja. Jadi aku tak nyiapin piring ke sendok. Ya wes saya nih dapur. Iya, dan piringnya. Piring piringnya. Nah ini kan lebih bermanfaat ketimbang dolanan HP. Betul, makasih ya Cah wis nyelik nih. Asik ya, ternyata waktu luang bisa jadi bermanfaat kalau kita isi dengan kegiatan yang positif. Ya jadi bukan cuma menyenangkan, tapi juga bikin kita lebih semangat dan produktif. Jadi ingat, jangan sia-siakan waktu luangmu. Gunakan dengan bijak karena waktu itu berharga. Sekian film pendek dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Rana oh. Tapi ye, ngejar apa? Enggak. Nanti ngutang dong dah. Enggak, izin aku. Cacat nih toh. Metu mang. Aku penang. Turu ae. Ayo. Ayo manje kali, kamu tinggi. Ayo lah, tadi mau sekolah. Baca lagi. Tahu tak? Sing bawa apa? Habis. Ayo, gas. Yo, tadi mau dibawa. Yo. Ya, yo. Oke. Ayo.
Ayo Cah, manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Dengan membaca buku, kita akan mendapat ilmu dan menambah wawasan. Gunakan waktu luang yang bermanfaat demi masa depan. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take. Nggak bisa anak, kamu bisa terlambat 10 menit. Janji saya tidak mengulangi lagi. Alasannya kenapa kok bisa terlambat? Di tengah-tengah jalan bensin untuk saya habis. Oh ya, saya tekan dulu ya. Ya. Namanya? Violin. Kelas? 7A. Ya. Iya, Pak. Ya, Dik. Baik, saya minum dulu, minum mandi, saya lupa tempoh hari. Akhirnya kita senang-senang. Gimana, enakan nambah ditambahin nih? Enak banget nih, lo beli di mana?
udah baru pulang. Emang penting ya gua jawab? Halo. Yo, kamu pikir kamu berbicara sama siapa? Mah, mama gak ngerasa kalau udah keterlaluan. Aku di sini, mah. Begitu kan papa lagi dapat musibah. Wah, Rizka, masuk kamar kamu sekarang. Itu salah papa karena gak bilang dari awal kalau mau utang. Mau bagaimana lagi? Itu kan sudah kewajiban kamu sebagai istri. Baiklah, bisa ada yang ditanyakan? Kamu yang di belakang. Lu siapa yang nembak? Lu ya? Kalau Jadi ya. ibu nih, kalau kepala saya bego, kalau berberotak gimana? Saya lihat bukan sekali dua kali kamu tidur ke saya. Jangan melakukan orang bagus jadi seenaknya. Hei, kemana kamu kembali sekarang? Iya. Makasih bro. Bro, udah lama. Enggak kok, cuma kesemutan dikit. Lo pikir kenapa? Udah deh. Kok sepi sih? Malam ini cuma kita berempat. Oh iya, Eris sama dayang-dayangnya batal datang. Terus 2,000 years later. Bapak dan ibu-ibu, mari semua untuk mohon berkumpul. Mari kita semua mendekat. Tahu gak sih, Pak Jokowi itu kok belum nikah kenapa ya? Iya, Bu, padahal orangnya baik dan rajin. Apa jangan-jangan ada yang sembunyiin? Ada apa ini kok ramai? Sedang ngomongin apa ya? Pak Budi. Enggak apa-apa kok, Pak, cuma ngobrol biasa. Siang-siang jangan bergosip ya. Iya, Pak. Keadaanmu apa yang sakit? Badan saya terasa lemas, Pak. Kepala saya terasa pusing. Pipiin dulu. Aduh, Bu, badanmu panas sekali. Ayo segera ke rumah sakit. Uang, Pak. Saya mencari kepada Ibu Indra. Siapa tahu beliau bisa membantunya. Bapak, Ibu kenapa? Tasya takut. Ibu cuma sakit, Nak. Nanti juga sembuh. Jadi kamu jangan khawatir ya.
Permisi, permisi. Ya Pak, ada apa? Kenapa kok ribut-ribut? Ujung sakit Bu, saya tidak punya uang untuk berobat. Bisakah saya minta tolong? Ah, selalu saja minta tolong. Gimana mau maju kalau cuma bisanya minta-minta? Assalamualaikum. Coba Pak Tukiman. Ujung sakit Bu, saya tidak punya uang untuk berobat. Bisakah saya minta tolong? Dan sekali, mari Pak masuk dulu. Mari Pak kita bicarakan, mungkin kami bisa bantu. Ya Pak, jangan. Kok bisa paling di video sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Pak. Ada apa ini? Jadi begini, Ujung sakit Bu. Pak, tenang saja. Kami sudah bicara dengan Bu Ani dan Mbak Beni. Kami akan antar Bujung ke dokter sedikit uang. Terima kasih banyak Bu Sri, Bu Wani, Pak Beni. Saya benar-benar tidak tahu harus bikin. Tante, Bu. Iya, saya nanti Tante usahain. Pak Kedua ini ada sedikit bantuan dari Bapak. Bapak bisa menggunakan terima kasih banyak KRT. Saya sangat berterima kasih. Sudah Mbak Ani, kami sangat bersyukur. Ucu banyak kelelahan dan kondisi untuk cepat dibawa ke sini. Saya sudah berikan obat dan vitamin. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ih, lama banget sih kakak. Padahal aku pengen cepat main. Ya ampun ya. Ayah sudah sadar apa belum deh? Ya belum dong, kan dong yang jaga aku tuh pengen cepat main. Jangan gitu lah Bu ya, kita jaga bareng-bareng. Ya gak apa-apa, minggir. Aku mau cepat main. Ya ampun ya, cepat sembuh ya ya. Happy birthday, Nan. Ayo. Boleh cerita Kak Bel? Boleh mau cerita apa? Aku tuh boleh ikut apa sih? Kak, ini bagaimana? Ayah sudah jadi sakit, bagaimana komunikasi ayah? Adik bingung harus bayar lewat siapa? Kakak juga bingung deh, bayarnya pakai siapa? Gimana kalau kita bilang ke ibu? Dek ayo. Bu, ayah sakit dan nggak punya rumah sakit sudah banyak. Aku punya salah apa? Aku gak punya salah loh. Intinya kamu yang salah. Ayah ibu sudah, kenapa kalian bisa berantem? Kak, kamu bisa nggak sih jangan buat ayah ibu berantem terus? Bukan dia yang bikin ayah dan ibu berantem, kakak cuma mau ngasih aja. Alah, kosong.
lantai. Ibu, kakak ganggu lagi. Jadi ngapa tak gelo tae akor ngono HP terusnya nyapu. Bu, aku jadi ya nginep di rumah nenek 2 malam. Iya, nenek udah nunggu kak bantu beresin tasnya adik. Ngapain kan cuma sebentar, lagian sepi juga enak. Kak, Adi udah pulang tuh. Oh, ya udah. Oke. Dia udah makan belum ya? Ibu, siapa yang belikan boneka ini? Kamu tuh udah siapin dari tadi. Ibu.